Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua hingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan zikir, meningkatkan istighfar, meningkatkan amal soleh, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini insya Allah saya akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab yang berjudul Taman-taman orang-orang soleh yang diambil dari sabda Sayyidil Mursalin, yakni dari sabda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi yang nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damashqi, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam An-Nawawi. Kenapa disebut Imam An-Nawawi? Karena beliau lahir di desa Nawa atau sekarang kota Nawa di dekat kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 24 pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Kajian ini biasanya saya sampaikan di Masjid Warasatul Anbiya, Jalan Komalasari nomor 1, Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung. Namun karena hingga pada saat ini pemerintah kita menghimbau kita semua untuk ilzam fi baitik, tetap di rumahmu, tetap di rumah kalian masing-masing, maka kajian ini akan saya sampaikan dari rumah melalui rekaman video-video pendek. Mudah-mudahan para jamaah semuanya tetap semangat untuk mengikuti kajian ini. Dan ini tentu saja sebagai upaya kita, ikhtiar kita, usaha kita untuk menghindarkan diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, menjaga bangsa dan negara kita dari penyebaran virus corona atau COVID-19 yang saat ini sudah menjadi pandemi global. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai bala dan bencana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita lanjutkan kajian kita. Pada saat ini kita masih membahas bab ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Babus Sabri, bab tentang sabar. Banyak hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan dalil-dalil tentang sabar. Dan pada saat ini kita masuk ke hadis nomor 23 yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, yang dipetik oleh Imam An-Nawawi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Jami'us Sahih Imam Al-Bukhari. Wan Anas bin Malikin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik itu seorang sahabat yang senantiasa bermulazamah
dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah salah satu sahabat yang diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembantu, pelayan, khadim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap hari menyediakan terumpah Rasul, menyediakan keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyediakan air untuk berwudu, menyediakan bantalnya untuk tidur, membersihkan rumahnya, dan menyertai Rasul dalam sejumlah perjalanan. Oleh karena itu Anas bin Malik ini termasuk sahabat ketiga yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Karena sahabat pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Kemudian yang kedua, sahabat terbanyak dalam meriwayatkan hadis adalah Ibnu Umar, dan beliau meriwayatkan sampai 2.630 hadis. Dan yang ketiga ini adalah Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan hadis sampai 2.286 hadis. Karena beliau salah satu di antara sahabat yang mulazamah, terus-menerus menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di rumah maupun di dalam perjalanan dan dalam beberapa aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saking baiknya pengabdian Anas bin Malik terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mendoakan kepada Anas bin Malik dengan doa yang luar biasa. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa tawil umurahu waghfir dzunubah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, berikan kepada Anas bin Malik ini harta yang banyak. Berikan kepada Anas bin Malik ini anak yang banyak. Karuniakan juga kepada Anas bin Malik ini usia yang panjang, dan ampunilah dosa-dosanya. Dan semua doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Nabi mendoakan, ya Allah, Allahumma aksir malahu. Berikan kepada Anas bin Malik harta yang banyak. Dan kata Anas bin Malik, saya punya kebun kurma yang luas dan subur. Kemudian doa Nabi yang kedua, wa aksir waladahu. Bukan hanya anak, bukan hanya hartanya yang banyak, tapi juga beri anak yang banyak. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berguna untuk bangsa, untuk agama. Dan ini juga dikabulkan oleh Allah. Sampai dalam riwayat, Anas bin Malik ini dikarunia anak hingga 100 lebih. Saya katakan 100 lebih karena memang lebihnya itu kontroversi. Kemudian Anas bin Malik juga diberi usia yang panjang hingga 100 lebih. Ada yang menyebutkan 107 tahun. Sampai Anas bin Malik itu 2 tahun menjelang wafatnya, beliau tidak mampu untuk menjalankan saum di bulan Ramadan karena sudah sangat lemah. Dan yang terakhir doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma gfir dzunubahu, ya Allah berikan ampunan, ampunilah segala dosa-dosa Anas bin Malik. Dan tentu saja ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahlul jannah, sebagai ahli surga. Dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Anas bin Malik. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah,
qala bersabda. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini salah satu sifat, salah satu karakteristik dari hadis qudsi. Jadi penyampaian hadis qudsi itu berbeda dengan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi atau hadis Nabi SAW, ketika dikatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maka langsung ke teks, langsung ke matan hadis tersebut. Tetapi karakteristik dari hadis qudsi ini, setelah dikatakan yaqulu Rasulullah SAW, kemudian dilanjut dengan innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka ini menunjukkan hadis ini bukan sabda Nabi SAW, tetapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan dengan bahasa Nabi SAW. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu adalah firman Allah disampaikan dengan bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadis qudsi ini adalah firman Allah tapi disampaikan melalui bahasa Nabi SAW. Maka hadis ini langsung disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Oleh para ulama hadis disebut hadis qudsi. Qudsi, kudus itu artinya bersih, suci. Qudusiyah. Jadi hadis qudsi adalah hadis Allah yang maha suci. Disebut juga hadis ilahi. Disebut juga hadis rabbani. Karena hadis ini disandarkannya bukan kepada Nabi SAW, tetapi hadis ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza talaitu abdi, apabila aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan dua kekasihnya. Yang dimaksud dua kekasihnya itu yuridu ainai, yang dimaksud adalah dua matanya. Yang dimaksud dua kekasih di sini adalah yuridu ainai, yaitu kedua matanya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dua mata kita, dua mata dengan habibatai, kedua kekasihnya? Karena mata itu adalah salah satu indera manusia yang paling dicintai oleh manusia. Mata itu adalah indera manusia yang paling disukai oleh manusia. Mata itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Mata itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar peranannya dalam kehidupan manusia. Coba bayangkan oleh para jamaah semua, bagaimana kalau kita tidak punya mata? Subhanallah, tidak akan banyak yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita serap dari alam semesta ini. Walaupun memang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak diberi kenikmatan mata itu diberi kenikmatan dari sisi yang lain. Orang yang tidak diberi ketajaman matanya itu diberi ketajaman dari sisi yang lain. Misalnya dari pendengarannya, dari akal pikirannya, dari kecerdasannya. Makanya kita sering melihat salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang tidak melihat tetapi hafal Al-Quran. Tapi banyak orang yang melihat, dia justru tidak hafal Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu mata ini, kedua mata ini adalah salah satu nikmat Allah yang luar biasa, salah satu nikmat Allah yang sangat besar, yang paling dicintai dan disukai oleh seluruh manusia. Makanya dalam hadis ini
Nabi menyebut kedua mata dengan istilah habibatai, kedua anggota yang paling disukai. Karena ini peranannya sangat besar. Dengan mata kita bisa membedakan warna, merekam perilaku seseorang, melihat, kemudian menarik kesimpulan, menyimpulkan apa yang kita lihat. Dengan mata kita menjadi tahu pemandangan yang indah, tahu keindahan, tahu kebaikan, tahu kecantikan. Ini karunia mata. Sebaliknya juga dengan indera mata ini, manusia juga dapat menyimpulkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, dan lain sebagainya. Dengan sekali melihat, manusia bisa menangkap objek yang dapat memunculkan berbagai tanggapan, berbagai respon yang bermacam-macam. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita indera ini untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mata ini juga di samping berfungsi sebagai indera untuk menangkap, mengambil kesimpulan dari hal-hal yang kita lihat, juga diberi penjagaan yang luar biasa. Saya membaca dalam beberapa artikel ilmiah bahwa mata ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan penjagaan yang luar biasa. Di antaranya di depan mata, bagian depan mata kita dilindungi oleh kelopak mata. Yang kelopak mata ini sangat refleks untuk menutup sangat cepat, sehingga sepersekian detik saja sudah dapat menutup ketika ada sesuatu yang akan masuk. Misalnya ketika ada debu. Ketika ada debu yang akan masuk ke mata kita, maka segera mata kita itu refleks menutup. Dan ini salah satu penjagaan Allah yang luar biasa untuk menjaga mata kita supaya tetap terlindungi, tidak dimasuki benda-benda yang akan membahayakan. Kemudian mata kita juga dilengkapi dengan bulu mata yang menjadikan mata ini aman terhadap partikel-partikel padat maupun cair. Dan di sudut bagian samping atas itu dari rongga mata itu terdapat kelenjar penghasil air mata, yaitu kelenjar lacrimaris. Kelenjar ini senantiasa memproduksi air mata yang akan membasahi permukaan mata dan mencuci mata dari debu-debu serta partikel kotoran yang masuk. Dan air mata ini juga sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan mata kita ini. Selain membunuh kuman-kuman yang akan masuk, air mata juga dapat mengatur tekanan dalam bola mata dan memberikan nutrisi kepada bagian mata paling luar, yaitu kornea mata. Ini adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mata kita juga luar biasa, memiliki alat pelindung dengan berkedip. Dan ini kata para ilmuwan, katanya ketika mata kita berkedip, hal itu tidak dilakukan secara otomatis, karena berkedip itu merupakan fungsi mata yang semi disengaja, dan manusia dapat memaksa untuk berkedip jika dia dibutuhkan. Dan kata para ilmuwan, mata ini berkedip setiap harinya sekitar 15.000 kali sehari. Luar biasa. Dan berkedip ini membantu menghilangkan kotoran pada permukaan mata dengan mengeluarkan dan menyebarkan air mata. Air mata membantu menyehatkan mata dengan oksigen dan memiliki sifat-sifat bakteri yang penting. Ini luar biasa, yang harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau kedua mata kita tidak disyukuri, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka mata ini satu saat bisa mencelakakan kita. Nauzubillahi summa nauzubillah. Oleh karena itu, jaga mata sebaik-baiknya. Jaga pandangan ini, karena pada satu saat di akhirat nanti mata kita ini akan bersaksi
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita ini yang bersaksi atas apa saja yang kita lihat. Mata kita akan bersaksi atas apa saja yang kita lihat. Apakah kita menghabiskan waktu di dunia ini untuk melihat hal-hal yang baik, atau justru sebaliknya melihat hal-hal yang buruk? Apakah selama kita menggunakan mata di dunia ini lebih banyak dihabiskan untuk melihat hal-hal yang haram atau hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena indera mata ini merupakan indera yang terus bekerja setiap saat. Dari sejak kita bangun, mata ini sudah mulai bekerja. Dan dalam prosesnya, mata ini berfungsi sebagai video yang merekam kejadian-kejadian, kemudian dimasukkan, disimpan ke dalam otak, memori otak kita. Maka para jamaah sekalian, datangnya zina itu dianggap berasal dari bagian tubuh ini. Munculnya pikiran untuk berbuat zina, bahkan melakukannya, itu berawal dari bagian tubuh ini akibat tidak menjaga matanya. Karena mata ini disebut dengan panah setan. Artinya setan itu akan mencelakakan manusia melalui serangan terhadap matanya, yaitu dengan didorong supaya manusia melihat hal-hal yang buruk, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, dari mata juga bisa muncul, bisa tumbuh kuat keimanan kita. Dengan kita sering membaca ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah, membaca Al-Qur'an, kemudian membaca hadis-hadis Nabi SAW, membaca sejarah orang-orang soleh di kalangan para nabi, di kalangan para syuhada, di kalangan para solihin, para auliyaullah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mentafakuri alam semesta yang kita lihat, bagaimana kehebatan Allah menciptakan laut, menciptakan gunung, menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan udara, menciptakan pohon-pohon, menciptakan alam semesta ini. Dengan keimanan dan keikhlasan ini juga bisa menumbuhkan keimanan, mempertebal, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga hawa nafsu. Hawa nafsu juga bisa tumbuh dari apa yang kita lihat sehari-hari. Maka oleh karena itu, gunakanlah mata ini sebaik-baiknya. Ghaddul basar. Ghaddul basar itu bukan berarti merem, bukan berarti memejamkan mata, tetapi ghaddul basar itu artinya menahan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan pandangan kita dengan sebaik-baiknya untuk melihat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satunya terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 179, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam ini yang kebanyakan dari penghuninya adalah minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Kenapa jin dan manusia itu menjadi kayu bakar neraka jahanam? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun. Karena manusia itu mempunyai hati, mempunyai akal, pikiran, tapi la yafqahuna biha, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan manusia juga diberi oleh Allah a'yun, mata,
tetapi la yubsiruna biha, matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaannya. Walahum azanu, dan dia juga punya azan, punya pendengaran, tetapi punya uzun, telinga, pendengaran, tapi la yasma'una biha, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga karena hatinya tidak dipakai berpikir, matanya tidak dipakai melihat hal-hal yang baik, kemudian telinganya tidak dipakai mendengar hal-hal yang baik, ulaika kal an'am, maka dia seperti binatang. Karena binatang itu tidak bisa mendengar Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Maka orang yang matanya tidak pernah dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, telinganya tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah, hatinya tidak dipakai untuk memikirkan ayat-ayat Allah, maka dia adalah binatang yang berwujud manusia. Bahkan kata Allah, balhum adhar, bahkan dia itu lebih sesat, lebih jahat daripada binatang. Ketika manusia jauh dengan Al-Quran, maka dia akan sesat, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dia akan menjadi manusia yang jahat, bahkan lebih jahat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka oleh karena itu, ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menggunakan mata ini sebaik-baiknya untuk melihat hal-hal yang bermanfaat. Kata Nabi SAW dalam hadis nomor 34 dari awal dan nomor 10 dari bab sobar ini, idza talaitu abdi bihabibatai, apabila aku menguji hambaku dengan dihilangkan, dilenyapkan kedua kekasihnya, yaitu kedua matanya, fasobaro, kemudian dia bersabar, awadtuhu min humal jannah, maka akan aku ganti kehilangan penglihatan dari kedua mata itu, min humal jannah, akan aku ganti keduanya dengan surga. Nah, inilah yang harus kita perhatikan para jamaah sekalian, bahwa mata yang saat ini masih bisa melihat jelas, ini pada satu saat bisa menghilang. Pandangannya tidak setajam ketika kita masih muda. Tak ada yang sudah minus, bahkan minusnya juga ada yang sudah minus berlipat-lipat. Seiring dengan usianya yang terus bertambah, matanya juga fungsinya semakin berkurang. Maka tentu ini di samping kita terus berusaha untuk menjaga kesehatan mata kita, kita juga bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan yang lebih utama, yang lebih penting adalah ketika mata kita saat ini masih berfungsi, masih jelas, pandangannya masih tajam, maka gunakanlah mata ini untuk melihat hal yang baik-baik. Karena pada satu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mata kita ini akan ditanya dan akan memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya terhadap apapun yang pernah kita lihat, baik itu pemandangan yang baik atau yang buruk, pemandangan yang halal ataupun yang haram. Demikian pembahasan hadis nomor 34 dari awal, atau nomor 10 dari bab sabar. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita semuanya.